Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wattabi'i wa ma tabi'atu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Yang terhormat kepada alim ulama, para sesepuh-sesepuh, para tokoh masyarakat, dan wabil khusus Habib Muhammad bin Umar Al-Haddar yang kami takdimi dan kami tunggu fatwahnya. Yang kami hormati Kepala Cabang Nurul Hayat Jember Ustadz Abdul Latif. Yang kami hormati Ketua Ta'mir Masjid Darussalam serta jajarannya. Dan yang kami hormati pula para ustadz dan ustazah, dan tak lupa pula para hadirin yang telah hadir yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita dari hati yang paling dalam kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga mengalir kepada kita semua sehingga pada akhir hayat nanti kita semua mendapat syafaat dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara ini kita mulai, saya selaku pembawa acara berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua diberikan kesehatan sampai nanti. Amin, Allahumma amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Adinda Muhammad Irfan dan Adinda Muhammad Farhan. Acara yang ketiga yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan langsung disampaikan oleh Habib Muhammad bin Umar Al-Haddar dari Bondowoso dengan tema niat menentukan nilai perilaku manusia. Acara yang kelima yaitu tanya jawab, dan acara yang keenam penutup strip doa. Demikian susunan acara di pagi hari ini. Mari kita langsung beranjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan bacaan Ummul Quran atau Al-Fatihah dengan harapan semoga Nurul Hayat Jember, khususnya Nurul Hayat se-Indonesia umumnya, dapat bermanfaat bagi umat. Dan khususnya kepada semua donatur Nurul Hayat yang telah menafkahkan sebagian rezekinya melalui lembaga Nurul Hayat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya kepada kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua dengan niat yang ikhlas untuk mencari ilmu Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
ala hadinia wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Irfan dan Muhammad Farhan. Tempat dan waktu kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yanhiku anil hawa in huwa illa yuha syadidul quwa Dzumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adana. Ila abdihi ma auha. Maka daban fuadu ma ra'a.
wa manatas salisatal ukhra. Alakumut dakaru walahul unsatil kaidam kismatun diza. Tilka idang kismatun diza. Sadaqallahul aliyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan Gema Kalam Ilahi tadi. Semoga kita mendapat pahala dari Allah, khususnya yang membaca dan kita yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya merupakan acara inti, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan langsung disampaikan oleh Habib Muhammad bin Umar Al-Haddar dari Bondowoso yang kami takdimi. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutakathirah wa alaihil mutawatirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wa sayyidi ahli akhirah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin al-anjum az-zahirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salat abdin qallat hilatu wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fih bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadaratul muhtaramin yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para asatid, para guru, wabil khusus Kepala Cabang Nurul Hayat Ustadz Abdul Latif Hafizahullah, yang saya hormati segenap pegawai Nurul Hayat beserta donatur Nurul Hayat, khususnya kepada Takmir Masjid Darussalam dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk bersama-sama menambah ilmu agama insyaallah tentunya, dan untuk meraih anugerah pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis kita ini menjadi penyebab kita meraih mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema atau judul daripada pertemuan kita ini, yaitu niat menentukan nilai perilaku manusia. Kita akan membahas tentang bab niat, yang mana niat ini mencakup seluruh amal perbuatan kita. Dikatakan oleh para ulama, niat itu adalah pondasi. Kalau kita mau bangun bangunan,
itu pasti kita akan bangun pondasinya terlebih dahulu ya. Apa artinya bangunan cantik, bangunan megah, tingkat 10 atau tingkat 50 tapi nggak ada pondasinya? Sangat bahaya, sangat rawan, bahkan bisa mencelakakan orang yang tinggal di dalam bangunan yang megah tersebut kalau pondasinya rapuh atau bahkan tidak ada pondasinya. Karena itu niat itu adalah pondasi. Niat, sebagaimana definisi daripada niat itu, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Kalau di dalam fikih, niat itu dikatakan maksud, tujuan utama di dalam yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Kalau di dalam ibadah berbarengan dengan pekerjaannya, dalam sholat ketika takbiratul ihram, dalam wudhu ketika pertama membasuh muka, itu di dalam ibadah. Tetapi niat ini saya katakan mencakup segala amal perbuatan kita, kehidupan kita sehari-hari, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, di situ ada niat. Sangat luas, dimanapun saja kita berada, kapanpun saja kita berada, dengan niat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bumi dari barat sampai timur, dari masyrik sampai maghrib, bisa kita jadikan mihrab untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan, saya sini mengambil sebagian daripada kitab yang dikarang oleh Imam Haddad tentang bab niat, tentang kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau mengatakan, hendaklah kita selalu menjadi orang yang memperbagus niatan kita di dalam segala amal perbuatan kita. Di awal ini saya mengajak jamaah, mungkin ada yang lupa, kita tadi masuk ke masjid sini, jangan lupa setiap masuk masjid langsung niat apa? Iktikaf ya. Ayo saya pandu ya, sebentar saya ajak kita niat bersama-sama. Kalau kita masuk masjid, masuk musalla, itu awal masuk baru kita melangkahkan, belum sholat, misalnya sholat tahiyatul masjid, sebelum lakukan apa-apa, niatlah di masjid tersebut ya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Itu yang diajarkan oleh ulama. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita berada di dalam masjid tersebut, walaupun kita duduk, walaupun kita baring, berkat niat, selama kita duduk kita dicatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama dengan kita duduk di luar, tidak sama dengan kita duduk di warung, di pasar, beda. Di sini kita di masjid dengan niat berubah, duduknya kita, baringnya kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat pentingnya niat, lihat bagaimana pengaruh niat itu tersebut. Ayo sebentar kita ucapkan bersama-sama, kita niat iktikaf di masjid ini supaya kita selalu setiap detiknya, setiap hembusan nafas kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan, ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama saya berada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dilupakan itu setiap kita masuk ke dalam masjid. Dikatakan oleh Imam Haddad di sini, niat itu merupakan penentu daripada amal seseorang. Baik dan jeleknya amal seseorang tergantung daripada niatnya. Kalau amalnya itu baik, amalnya itu indah tapi niatnya jelek, maka itu akan menjadi jelek, bahkan akan menjadi perbuatan dosa. Amalnya biasa, katakanlah itu hal yang mudah tapi niatnya baik, bisa berubah amalan tadi menjadi ibadah dan menjadi hal yang baik. Jeleknya
Ya. Buruknya atau baiknya perbuatan kembali tergantung kepada niatnya. Makanya hadis yang sangat terkenal ya, tentang bab niat ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis insyaallah hampir semua orang Islam hampir hafal. Kalau kita belajar di pondok, di pesantren, anak-anak kecil mau belajar hadis, pasti yang pertama diajarkan hadis ini. Hadis innamal a'mal binniyat. Kenapa? Dari pentingnya ini hadis. Kata ulama, ini hadis mencakup 2/3 agama Islam ada di dalam hadis ini. Sebagian ulama yang lain mengatakan separuh agama Islam ada di hadis ini. Bahkan mayoritas dari ulama mengatakan tidak. Semua ajaran agama Islam ada di dalam hadis ini. Karena semua pekerjaan manusia bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini perlu kita kasih garis ya. Kita perlu kasih tanda ma nawa. Manusia itu akan memperoleh apa yang diniatkan, bukan yang diamalkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Manusia akan memperoleh apa yang diniatkan. Amalnya mungkin kecil, amalnya mungkin ringan, enteng, tapi niatnya besar, dia bisa meraih hal yang besar. Saya ingat ada di tempat saya mondok di Yaman, itu ada pemulung sampah di situ, Pak. Ya, tukang pemulung sampah. Kata guru saya, kata sebagian ulama, kalian tahu ini pemulung sampah seorang waliullah besar. Pemulung sampah Pak, yang kumuh itu, orang setiap hari dia lewat ngambil sampah, dipandang sebelah mata oleh manusia. Kata guru saya, itu pemulung sampah, dia waliullah besar, dia pangkatnya tinggi di langit. Sebagian santri murid ingin meneliti, ingin mengkaji apa amalan kok sampai sebagian ulama mengatakan dia waliullah. Ketika ditanyakan silaturahmi kepada pemulung ini, ditanya, dia bercerita, pemulung ini cerita apa? Saya setiap mengambil sampah dari rumahnya orang, saya buang sampah itu, saya niat, ya Allah, saya minta sebagaimana saya membuang kotoran, membuang sampah ini, tolong buang, angkat ya Allah fitnah-fitnah, malapetaka yang menimpa umat Islam di dunia ini, tolong kau angkat ya Allah. Setiap dia mengangkat sampah, dia niat minta kepada Allah semoga juga diangkat musibah, bala, bencana dan fitnah yang menimpa umat Islam, terutama di Palestina. Subhanallah. Ini profesinya pemulung sampah, tapi di atas langit orang ini sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jauh lebih tinggi daripada presiden, dari menteri ya. Kenapa? Ternyata dia memiliki amalan yang luar biasa. Itu kenapa? Karena dia pandai menata niatnya. Ini jamaah. Ini yang perlu kita kita belajar ya. Kita belajar. Makanya tadi beliau dikatakan oleh para ulama, amal tergantung kepada niatnya. Amal kembali kepada niatnya ya. Masya Allah. Ini coba kalau ada pemulung sampah kita kasih tahu, coba meniat seperti itu. Dia walaupun profesinya cuma buang sampah, tapi dengan niatnya dia bisa ikut andil menurunkan rahmat Allah, ikut andil ya. Tergantung, itu satu niat. Bagaimana kalau dengan niat-niat yang lain, niat membuang dosa, niat membuang, monggo, semakin anda luas punya niatan, semakin anda luas punya pandangan, pemberian Allah juga lebih luas kepada kita semuanya. Niat kembali, amal kembali kepada niatannya. Inna lil wasail hukmul maqasid. Dikatakan juga oleh para ulama, di sini Imam Haddad mengatakan wasilah itu, perantara itu hukumnya tergantung daripada tujuannya. Begini yang di sini dikatakan oleh beliau.
kaman yanwi bi aklihi at-taqwa ala taatillah. Contoh, niat itu bisa merubah kebiasaan-kebiasaan ya, adat yang sudah merupakan sunnatullah, bisa merubah menjadikannya ibadah dan ladang untuk kita beramal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kata beliau, al-akal, makan. Semua manusia makan, muslim, kafir makan. Kita semua butuh makan. Tapi beda makannya orang yang beriman, yang diiringi makannya dengan adab, sopan santun, dengan baca doa, lalu diniatkan makannya tadi untuk memperoleh tenaga, memperoleh kekuatan, dan kekuatannya akan digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya makan, saya niat kalau saya makan nanti saya dapat tenaga, saya kuat, saya akan sholat zuhur berjamaah, saya akan sholat asar berjamaah, nanti saya akan hadir kajian, nanti saya akan berbuat ini. Makannya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam makannya dia telah berniat dengan niatan yang baik. Kalau orang kafir atau orang yang tidak beriman, yang penting makan kenyang, nggak ada niat, nggak ada adab, nggak ada sopan santun, akhirnya makannya tidak dinilai ibadah. Tapi orang beriman tidak, makannya pun bagaimana makannya ibadah? Tidur. Semua manusia butuh tidur. Kita malam sama-sama tidur, tapi beda tidurnya orang yang beriman dengan tidurnya orang yang tidak beriman. Tidurnya orang yang beriman, dia tidur istirahat untuk memulihkan tenaga lagi, niat saya akan bangun nanti untuk sholat subuh, saya akan bangun nanti untuk sholat malam. Tidurnya diniatkan untuk memperoleh tenaga kembali, untuk memperoleh kekuatan untuk digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya pun selama dia tidur dengan niatan yang baik tadi dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sehingga tidak ada waktu kosong bagi orang beriman ini. Setiap menitnya, setiap detiknya berkat daripada niatan-niatan yang baik yang tertanam di dirinya akan semua akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini memang memerlukan latihan ya, memerlukan pembiasaan ya. Kadang-kadang kalau kita ditanya setiap masuk masjid apakah kita ingat niat i'tikaf, itu perlu pembiasaan. Ketika doa makan, kalau orang tidak membiasakan dari kecil memang sulit untuk membaca doa makan, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi, doa masuk pasar. Nah, ini kemarin saya dapat ilmu dari satu ulama yang datang ke Jember, doa masuk ke pasar. Masuk ke pasar ini, kita ke pasar, tapi beda orang yang beriman masuk ke pasarnya dengan orang yang tidak beriman. Ini lihat, barang siapa masuk ke pasar dengan berdoa, mempraktikkan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, masuk ke pasar saja, dia mungkin mau berbisnis, mungkin mau berjualan, mungkin mau membeli sesuatu, ke pasarnya saja dia bisa mendapatkan 3 juta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal satu pahala itu mahal di akhirat. Bagaimana dengan ke pasar dapat 3 juta? Caranya bagaimana? Ketika masuk pasar jangan lupa baca doa. Apa doanya masuk ke pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun daimun la yamut abada, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita hafal, kita dengar sekali ini hafal. Tapi ini tidak mudah. Sebab orang kalau sudah nyampe ke pasar, biasanya di pasar orang yang ingat itu ya kalau mau jualan mau cari untung ya, atau kalau mau beli-beli dia pikir yang barang yang mau dibelinya. Nyampe ke pasar lihat wajahnya orang macam-macam di pasar itu. Sebagian bukan manusia itu, mungkin sebagian ada setan juga di pasar. Kenapa? Sulit di tempat yang banyak orang lalai kepada Allah kita mau zikir kepada Allah, karena itu pahalanya besar. 1 juta pahala diberikan oleh Allah, 1 juta derajat diangkat, 1 juta kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah, 3 juta. Dengan sekedar baca doa itu yang nggak sampai setengah menit.
ketika masuk ke pasar. Nah, makanya saya anjurkan ini jamaah, terutama jamaah Nurul Hayat atau semuanya ini, kalau nggak ada kerjaan pergi pasar aja Bapak Ibu. Sebab apa? Kalau sampean nunggu waktu memang sampean berangkat ke pasar, biasanya lupa sampai pasar itu. Jarang orang ingat di pasar. Jadi kalau sampean nggak ada aktivitas, saya mau baca doa ke pasar. Ke pasar niatnya mau baca doa ini aja. Jadi nanti sampai pasar sampean lupa, mau apa tadi saya ya? Oh iya mau baca doa. Nah, jadi sampean baca doa untuk membiasakan. Jadi supaya apa? Kalau sudah terbiasa, nanti setiap masuk pasar pasti yang diingat doa ini. Masuk pasar, lewat pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya enggak usah jerit-jerit, bacanya ya pelan-pelan. Baca doa masuk pasar cukup kita sendiri dengar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali kalau perlu ya. Kita dianjurkan kalau saya di pondok itu 3 kali baca doa ini ketika masuk pasar. Itu niat ya. Merubah kebiasaan yang kalau kita tanpa niat enggak ada nilainya, tapi dengan niat menjadi luar biasa, bahkan menjadi ibadah yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang amalan ini Bapak Ibu, segala amal sesuatu ya. Segala amal sesuatu tadi dikatakan bergantung kepada niatnya ya, kembali kepada niatnya, dan Allah sudah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha indah, maha baik, tidak akan menerima amalan kecuali yang betul-betul bagus, betul-betul baik, betul-betul indah, atau betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang beramal tetapi menyekutukan Allah, artinya separuh untuk Allah, separuh tapi ada maksud lain. Separuh untuk si A, kata Allah, aku paling kayanya orang, aku paling kayanya. Kalau ada orang menyekutukan aku, maka aku berikan amalan itu kepada orang yang dibuat aku sebagai sekutunya. Kalau ada orang melakukan amal sesuatu tapi bukan karena Allah, tetapi karena ingin sesuatu dari misalnya bosnya, ingin sesuatu daripada pejabatnya, ingin sesuatu daripada pemimpinnya atau daripada masyarakatnya, kata Allah, aku paling kaya, aku berikan sesuatu itu kepada orang tersebut. Disinilah pentingnya. Tadi saya katakan, kalau niatnya jelek, amalan itu jelek, walaupun secara lahiriah amalannya itu bagus. Makanya ini yang paling kita takutkan jamaah. Nanti di akhirat yang pertama kali disiksa itu ada 3 golongan. Yang pertama kali disiksa sebelum orang-orang kafir, siapa? Ulama, para mujahidin, orang yang berjihad di jalan Allah, dan para munfikin, orang yang dermawan, yang ahli sedekah. Ini 3 golongan yang paling mengerikan. Kenapa? Yang pertama ulama, mereka yang belajar ilmu agama untuk mencari kedudukan di hadapan manusia, atau belajar ilmu agama untuk mendapatkan harta dari manusia, untuk mencari sesuatu yang hina di dunia ini. Secara lahiriahnya dia mungkin belajar ilmu agama, mungkin belajar tafsir Al-Quran, mungkin belajar tafsir hadis. Zahirnya indah, tetapi niatnya busuk. Niatnya bukan karena Allah, bukan karena meninggikan kalimat Allah, bukan karena untuk memperjuangkan Islam, tetapi niatnya untuk hawa nafsunya ya, untuk dunia, untuk pangkat, untuk jabatan dan sebagainya. Kata Allah, ini nanti yang akan pertama kali disiksa sebelum mereka. Akan dipanggil kelompok-kelompok ulama-ulama ulama-ulama jelek yang niatannya jelek ini dipanggil oleh Allah dan dikatakan, kalian dahulu belajar, kalian dahulu mengkaji ilmu, ingin dikatakan sebagai orang alim, dan kalian sudah disebut orang alim di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kalian sudah dipanggil si alim, si ustadz fulan, si dai fulan, engkau sudah terkenal, mungkin jamaahmu yang ikut sudah ribuan, tetapi niatmu jelek dan engkau sudah mendapatkan itu, pergilah, kata Allah Subhanahu wa taala, pahalamu tidak ada di sisiku. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan memperbaiki niat-niat kita ini seperti ini. Yang kelompok yang kedua, ini juga yang perlu kita waspadai, para mujahid,
orang yang berperang di jalan Allah. Subhanallah. Kalau dulu pegang pedang, ikut perang. Kalau sekarang mungkin ikut kelompok, artinya berperang dengan senjata, dengan tembakan, dengan sebagainya. Kita lihat sekarang di negara-negara Arab, Islam dengan Islam perang. Semuanya mengklaim dirinya sebagai muslim yang terbenar. Dia mengangkat pedangnya atau mengangkat bom senjatanya, Allahu Akbar, yang dia lemparkan saudaranya sesama muslim. Nah, ini lihat, para mujahid tapi niatnya nggak benar. Kebanyakan itu adalah visi misi dunia, karena kepentingan-kepentingan, karena proyek-proyeknya, karena dunianya dan sebagainya, ya. Sehingga mereka sudah buta, gak melihat la ilaha illallah, tidak melihat saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah tapi niatnya salah, niatnya keliru. Jihad mau bunuh orang Islam. Itu di zaman Nabi ada beberapa orang, ya, sahabat ketika perang seperti Sayyidina Zaid bin Harithah, ini sahabat Rasulullah. Ketika perang nih dengan orang kafir, ketika orang kafir itu sudah jatuh, sudah mau ditebas kepalanya, si kafir ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Zaid, kamu takut lihat pedang, dari tadi kamu perang mau bunuh saya, sekarang sudah lihat pedang mau pura-pura syahadat masuk Islam. Ditebas lehernya oleh Sayyidina Zaid, mati. Laporan ini masuk kepada Nabi Muhammad. Sampai setelah peperangan, Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad tidak mau melihat mukanya Zaid, dan setiap ketemu dengan Zaid bin Harithah dan mengatakan, bagaimana nanti engkau di hadapan Allah kau bunuh orang Islam? Ya Rasulullah, dia pura-pura, dia cuma takut mati. Halla syagakta sadrah, kata Nabi, apakah kamu sudah belah dadanya? Kamu lihat isi hatinya? Marah Nabi Muhammad luar biasa kepada Zaid. Setiap ketemu Rasulullah memalingkan wajahnya. Bagaimana nanti kau menghadap kepada Allah? Padahal ini sahabat Rasulullah. Nah, lihat di sini mahalnya satu nyawa daripada orang Islam, ya, yang sekarang ini dibikin mainan, dibom, kadang-kadang anak-anak kecil, wanita banyak meninggal, puluhan, ratusan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua, para mujahid. Makanya perlu waspada juga, ya. Benar, kita tuh hati-hati bergabung misalnya dengan kelompok yang mengajak jihad. Sebab ulama sendiri kita berbeda, kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus betul-betul, terutama niat kita perbaiki. Niat kita semata-mata harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang ketiga, nah ini mungkin, ya, ini mungkin kita yang perlu introspeksi. Mungkin kalau yang pertama, kedua mungkin kita masih bukan golongan mereka, bukan golongan mujahidin, kita mungkin bukan ini yang ketiga, ini yang mungkin banyak dari kita, terutama jamaah Nurul Hayat. Orang yang ahli sedekah, orang yang ahli berinfak. Niatnya berinfak ingin dikatakan oleh orang sebagai manusia yang dermawan. Niatnya bersedekah ingin dipuji oleh manusia. Nah, ini perlu. Makanya di sini saya katakan kenapa niat ini sangat penting. Kita mungkin bisa jadi ahli sedekah, kita banyak bulanan kita bersedekah, kita mengasih makan sana sini. Niatan kita apa? Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala kalau ingin diterima. Orang itu kalau ikhlas begini, dia sedekah, seberapa banyak pun dia sedekah, dia tidak lihat itu. Dan dia menganggap itu masih kurang dan itu masih jauh daripada targetnya. Seberapa pun dia keluarkan. Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan semua hartanya untuk Nabi Muhammad SAW, dan dia pun merasa masih kurang apa yang dia keluarkan, walaupun semua hartanya habis untuk perjuangan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar separuh hartanya. Sayyidina Utsman berinfak, itu waktu mau perang ratusan unta diinfakkan. Kalau sekarang ratusan mobil. Ada enggak orang sekarang misalnya ngasih 500 mobil bersedekah? Mobil. Ini lihat Sayyidina Utsman berinfak, kalau nilainya sekarang triliunan, tetapi dia berinfak dan dia tidak pandang itu. Itu bukti daripada keikhlasan, ya. Kalau orang ikhlas, jadi dia mengeluarkan dan dia merasa itu memang hak mereka, dan dia merasa masih takut infaknya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, kita harus memperhatikan keikhlasan
daripada semua amalan-amalan kita, terutama amalan-amalan ibadah kita yang bisa menjadi ladang pahala besar seperti berinfak dan ibadah-ibadah yang lain. Ini kita harus koreksi, kita harus introspeksi bagaimana seikhlas mungkin, semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain. Ridhamu ya Allah, Engkau ya Allah, aku enggak butuh manusia mau mencaci aku, manusia mau memuji aku, manusia terima enggak terima, Engkau ya Allah, ridhamu ya Allah. Ini yang perlu kita latih ya. Memang tidak mudah. Orang infak tidak mudah ya. Sudah berinfak itu beruntung. Untuk latihan pemula berinfak itu beruntung. Kalau sudah terbiasa, latihan ikhlas, latihan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kalau nantinya ada problem, ada masalah, kalau kita ikhlas sama Allah, itu biasanya semua akan mudah solusinya. Semua akan ada jalan keluarnya dari setiap problem yang kita hadapi. Dulu Bapak Ibu ada seorang, ini orang ikhlas betul ya. Ini saya kasih beberapa contoh orang ikhlas dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas insyaallah. Saya sebutkan beberapa kisah menarik tentang orang-orang yang ikhlas. Ada seseorang, orang ini ingin berinfak, mengeluarkan harta yang sangat banyak dan ingin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia nabung. Setiap dia punya uang 10.000, 50.000 dia taruh. Seminggu dia ada 100.000 dia taruh. Setelah setahun terkumpul uang yang dia celengin itu 100 juta. Setelah terkumpul 100 juta, dia ingin menginfakkan uang ini. Ya Allah, saya ingin keluarkan uang ini. Dan saya ingin ikhlas betul-betul karena Engkau ya Allah. Lalu dia mencari cara. Kemana ya? Kebetulan waktu itu masih belum ada Nurul Hayat. Jadi dia zaman dulu ini. Jadi dia bingung, kemana ini? Kesana kesini. Dia mau berpikir bagaimana sekira uangnya 100 juta ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi lain, tidak ada niatan-niatan lain. Mikir beberapa hari, akhirnya dia punya cara. Nah, ini lihat ikhlasnya orang ini. Dia ingin memberikan uang ini kepada orang yang membutuhkannya, tetapi orang yang menerima itu supaya jangan tahu kalau dia yang memberi ini. Gimana caranya dia mengeluarkan uang ini dan orang yang diberi tidak tahu kepada orang yang memberinya? Itu kan dikatakan dalam hadis, kalau tangan kanan kita memberi, usahakan tangan kiri ini nggak tahu. Ya, bagaimana tangan kanan ngasih tangan kiri orang satu badan, kita kan pasti tahu. Dari begitu ikhlasnya, seakan-akan yang kiri itu jangan sembunyikan, jangan sampai tahu apa yang dikerjakan kanan. Nah itu ikhlas itu. Nah ini orang ingin memberi, tetapi yang diberi supaya tidak tahu. Akhirnya dia pikir-pikir bagaimana caranya. Dia punya cara, aku harus berikan tengah malam ini, dan aku lemparkan kepada orang yang aku jumpai pertama kali di jalan. Dia cari jalan yang gelap di kampung. Ketika ada orang lewat, aku akan lemparkan uang ini, aku akan katakan sedekah kepada orang itu, dan aku akan lari supaya orang yang menerima jangan tahu. Akhirnya udah tengah malam, jam 12, jam 1 nunggu orang di tengah jalan kampung. Ketika ada satu orang lewat, nah ini sudah dia lemparkan uang tadi, sudah bungkus tuh, dibungkus pakai kresek ya, pakai plastik, dilemparkan. Pak, sedekah kepada jenengan, dia tutupi itu, gelap-gelap. Sedekah ini buat sampean, ambil. Lari orang ini. Udah diambil sama orang itu uangnya. Sambil dia mendengarkan kabar di kampung, ya. Dia cari, ya ingin tahu juga siapakah gerangan yang menerima uang itu. Walaupun ya dia nggak ngasih tahu sama orang, sama semuanya nggak ngasih tahu, tapi dia ingin tahu siapakah gerangan orang yang menerima sedekahnya itu. Setelah beberapa hari terdengar kabar bahwasanya yang menerima sedekahnya dia 100 juta tersebut adalah kepala rampok, kepala bajingan ya, di kampung tersebut. Lewat tengah malam dapat sedekah. Beredar rumor, kabar bahwasanya ada orang memberi sedekah kepada rampok tengah malam 100 juta. Masya Allah. Akhirnya orang ini bilang, ya Allah, kok kena ke rampok ya Allah, berarti saya enggak ikhlas ini sedekah ya Allah. Mungkin niat saya masih kurang baik.
Ya Allah, saya akan mengumpulkan uang lagi. Nyelengin lagi orang ini uang. Kumpulkan dari awal. Setelah setahun lebih terkumpul lagi 100 juta. Ya Allah, tolong terimakan sekarang ya Allah, dan tolong berikan kepada orang yang memang tepat sasaran, yang orang yang membutuhkan ya Allah. Udah mikir, udah caranya kayak dulu aja. Tengah malam cari orang. Akhirnya dia pilih-pilih orang. Kebetulan lewat tengah malam ada perempuan setengah tua. Wah, ini aja saya kasih sama perempuan, kata orang ini. Dia lewat, dilemparkan, Bu, ini sedekah buat sampean. Lari dia kemudian. Udah sambil dengar-dengar bisikan-bisikan. Beberapa hari muncul kabar, ternyata ada orang bersedekah tengah malam kepada perempuan pelacur. Paling binal dan nakalnya wanita, kepalanya pelacur, kepala negermo, naudzubillah min dzalik. Ada orang sedekah kepada pelacur tengah malam 100 juta. Orang ini bilang, ya Allah, kok tambah parah lagi ini ya Allah, kok kena pelacur ya Rabb. Berarti niatan saya belum baik. Sekali lagi ya Allah, witir 3 kali sunnah kata dia. Saya mau kumpulkan lagi, saya mau sedekah. Nyelengin lagi uang, terkumpul lagi setelah beberapa tahun 100 juta. Ya Allah, ini terakhir ya Allah, tolong ya Allah, terimakan ya Allah, dan tepatkan sasaran ya Allah. Udah cari orang tengah malam lagi, lihat ada bapak setengah tua, laki-laki aja, takut salah lagi kalau kasih perempuan itu. Karena ada orang laki, dia lemparkan, sedekah Pak buat sampean. Dia keluar, lari, dengarkan kabar. Setelah beberapa hari beredar, siapa yang nerima sedekah? Paling kayanya orang di kota itu, di kampung tersebut, paling sugihnya orang nerima sedekah tengah malam katanya. Cuman kebetulan ini orang paling kaya dan paling pelitnya orang di kampung itu. Dia nggak pernah sedekah, nggak pernah bantu orang, dan terkenal orang paling kikir. Kalau ada orang minta bantuan ke rumahnya, di pintunya sudah ditolak sama orang ini. Ini terkenal orang. Akhirnya dipikir, ya Allah, kok kena ke orang kaya yang bakhil, yang pelit ini. Di saat itu, di malam itu ya, setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi yang ada di zaman tersebut, zaman dahulu. Katakan wahai nabi kepada orang yang bersedekah 3 kali, semua sedekahnya diterima oleh Allah, dan Allah jadikan berkah sedekahnya itu manfaat yang begitu luar biasa. Katakan orang yang tahun pertama yang dia beri sedekah, kepala rampok, malam itu dia pulang, dia menangis kepada Allah, menjadi orang soleh, menjadi penjaga masjid, iktikaf di masjid setiap hari. Si kepala perampok ini tobat kepada Allah dan nangis. Dia malam-malam pulang dari ngerampok, ada orang sedekah 100 juta. Perampok ini pulang, ya Allah, aku baru bermaksiat kepadamu, aku baru berbuat dosa, aku berikan aku rizki dari arah yang tidak terduga ini ya Allah. Nangis si perampok itu, tobat kepada Allah, jadi orang soleh. Orang yang kedua, wanita yang tukang zina yang dia berikan pelacur itu, mulai malam itu dia baru pulang berbuat dosa, baru berzina. Dia bayarannya hanya kecil, pulang itu malam dapat sedekah 100 juta. Nangis kepada Allah, dia tobat kepada Allah, ya Allah, mulai malam ini aku akan berhenti berbuat dosa, dan aku akan tobat kepadamu. Wanita ini berbalik menjadi wanita yang salehah berkat sedekahnya tadi. Malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tengah malam dikasih rezeki dari orang yang tidak terduga-duga. Nangis kepada Allah dan jadi wanita saleh. Yang ketiga, si orang yang kikir tadi, mulai malam tersebut tobat kepada Allah, nangis, dan jadi orang yang dermawan. Sekarang dia infakkan semua hartanya. Dia pikir, ya Allah, aku ini tidak pernah ngasih uang, 50.000 aku jarang, 100.000 bulanan aku jarang, ini 100 juta orang ngasih kepadaku dan aku tidak tahu. Nangis kepada Allah dan tobat dan jadi orang dermawan. Kenapa? Nih, berkat sedekah yang ikhlas yang dikeluarkan, apalagi jumlahnya besar ya. Kecil saja ikhlas sudah luar biasa, apalagi besar ikhlas. Lihat, luar biasa bagaimana pahalanya. Setiap si pelacur ini ibadah, si orang yang ngasih sedekah ini bahkan dapat pahala karena dia penyebabnya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Si kepala bajingan ini setiap iktikaf di masjid sholat, si pemberi infak ini dapat pahalanya karena berkat infaknya dia merubah orang tadi. Dan setiap si dermawan yang kaya ini berinfak, yang jauh infaknya lebih banyak, dia dapat pahalanya karena dia penyebab ya. Ini ikhlas. Mau lebih tinggi lagi ya, saya ajak jamaah ini kepada level yang lebih tinggi. Sahabat Rasulullah yang terkenal namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini, beliau ditanya, apa kesenanganmu wahai Sayyidina Ali? Aku, kesenanganku ini ada 3.
puasa di musim panas. Musim panas di Arab itu kalau puasa jam 10 pagi ini bibir udah kering. Aku kesenanganku itu 3, puasa di musim panas, menjamu tamu, senang kalau ada tamu di rumahnya, dan nomor 3 perang, berjihad di jalan Allah, pegang pedang, perang tanding, perang dengan orang kafir. Sehingga dikatakan oleh para ahli sejarah, separuh musuh Islam yang tewas di setiap peperangan itu adalah berkat kehebatan dan kelihayan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam peperangan. Ya, kalau ada peperangan, katakan ini satu perang 100 orang kafir yang mati atau 200, itu separuh yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari hebatnya beliau, dan memang pemuda yang luar biasa. Kata Sayyidina Ali, beliau pernah suatu hari ketika berperang, ini lihat ikhlas Bapak Ibu. Kalau kita mau tahu ikhlasnya sahabat. Ketika saya suatu hari berperang dengan orang kafir di tengah-tengah peperangan yang berkecamuk, ini perang, kita bisa bayangkan kanan kiri kita, depan belakang musuh kita. Di tengah-tengah saya perang dan saya sudah berhasil menjatuhkan lawan itu, kata Sayyidina Ali. Sudah saya mau penggal lehernya, dia sudah di bawah, tiba-tiba si kafir ini meludahi wajahku. Tuh, diludahi Sayyidina Ali dan menimpa ludahnya kafir itu, menimpa wajahnya Sayyidina Ali. Dia udah jatuh, udah pedangnya udah terlepas, udah mau dibunuh, udah kehabisan cara. Dari bencinya si kafir ini sampai meludahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali di tengah-tengah perang, detik-detik dia mau bunuh, dia diludahi, dia batal menghujamkan pedangnya, dia turunkan pedangnya, dia basuh ludahnya si kafir tadi, lalu dia berpaling dan mencari musuh lain. Ditinggalkan kafir ini berdiri lagi dan perang lagi bersama yang lain. Ditinggalkan oleh Sayyidina Ali, tidak jadi dibunuh. Hanya dalam hitungan detik itu ludah begini beliau tinggalkan. Ditanya oleh sahabat yang menyaksikan kejadian ini, wahai Ali, kenapa tadi engkau sudah mau bunuh, ketika kau bunuh engkau diludahi, engkau tinggalkan? Iya, kata Sayyidina Ali, pedangku ini dan aku berperang, aku tidak pernah membunuh kecuali ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata karena ridho Allah, mencari keridhaan Allah. Ketika aku berperang tadi dan ketika dia meludahi di wajahku, di detik itu di dalam jiwaku nafsuku ini marah. Nah, di sini ada nafsu, ada hawa nafsu, ada ikut andil, bukan semata-mata ikhlas karena Allah, tetapi sedikit ada sifat marahku yang muncul di sini. Dan pedangku tidak akan membunuh kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini berat ini. Ini ikhlas level kelas tinggi ini di tengah-tengah peperangan. Ya, kita bisa bayangkan ini orang peperangan itu nggak mikirin apa, yang penting kita bisa bunuh, kalau enggak kita dibunuh. Di tengah-tengah peperangan beliau masih memikirkan masalah niat bagaimana ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa dibunuh ini, kalau kafir ini ditinggal beberapa detik saja, beliau bisa berbalik membunuh Sayyidina Ali. Tapi ditinggal oleh beliau. Ini ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam. Karena itu kata ulama, al-ikhlasu sirrum min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu adalah satu rahasia Allah yang Allah letakkan di hati hamba-hambanya yang Allah cintai. Allah kalau sudah cinta kepada manusia, Allah letakkan keikhlasan itu yang merupakan rahasia mahal daripada Allah, diletakkan di hati hambanya. Hamba siapa? Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba pilihannya yang Allah cintai, yang insyaallah dikaruniakan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan pelajaran kita, ucapan kita, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, amal ibadah kita, semuanya yang selama ini masih belum ikhlas, masih belum full karena Allah, mudah-mudahan setelah kajian pelajaran di hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mukhlisin, semata-mata hanya mencari ridha Allah, semata-mata hanya mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini. Sebelum kita buka, mungkin ada beberapa tanya jawab ya, kalau ingin, atau mungkin ada yang belum difahami dari hal yang tadi diuraikan. Monggo, saya persilahkan, saya beri waktu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Begini Pak Kiai,
seandainya kita bersedekah, kemudian kita tidak sembunyi-sembunyi, tapi niatnya supaya kita ditiru oleh rekan-rekan kita, itu bagaimana hukumnya Pak Kiai? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tubdus sadaqat fa ni'mah hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Itu di Al-Qur'an sudah ada ya jawabannya. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, kalian terangkan sedekah kalian, sebenarnya asal niatnya bagus, itu baik kata Allah. Fa ni'mah ya, bagus. Sedekah itu bagus. Wa in tukhfuha, tetapi kalau engkau mau menyembunyikan lagi, itu jauh lebih bagus. Itu kembali kepada perorangan masing-masing. Kalau dia seorang guru, dia seorang ustadz yang akan diikuti oleh banyak muridnya, oleh banyak jamaahnya, bagus ditampakkan. Malah itu sebagai pelajaran ya. Nih ngasih sama di depan murid-muridnya, ngasih contoh supaya muridnya tahu, bagus. Tetapi tetap penentunya niat. Kalau dia ngasih ingin dipuji muridnya bukan karena Allah. Nah, sedangkan masalah niat ini nggak ada orang yang tahu ya. Kita nggak boleh nilai orang, kita nggak boleh nuduh orang itu ikhlas nggak ikhlas, itu nggak tahu ya. Kadang-kadang malaikat sendiri nggak tahu. Malaikat pencatat amal itu bisa salah karena niat yang paling dalam hanya Allah yang mengetahui ya. Bagaimana itu ada riwayat bahwasanya orang ini beramal bagus, dicatat bagus sama malaikat. Malaikat mencatat ini amalan baik, tetapi ketika naik kepada Allah, kata Allah, kembalikan ini dan lemparkan kepada orangnya. Aku tahu niatnya yang paling dalam dari amal ini bukan untuk aku, kata Allah. Jadi kalau memang dia seorang yang diteladani dan dia mampu ya, ini kembali kepada orangnya, dia mampu, dia nggak butuh pujian dari muridnya, dia nggak butuh pujian dari orang, itu bagus ditampakkan juga boleh sebagai apa namanya pelajaran ya, untuk ditiru ya. Sekali lagi, tapi hal yang terpenting niatnya. Kalau orang masih niatnya lemah ya, masih dia belum bisa menguasai dirinya sendiri ya, itu lebih bagus ya. Kalau di sini di dalam ayat ini Allah mengatakan lebih bagus kalau manusia itu lebih bagus disembunyikan, lebih dekat kepada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tapi boleh kalau mau ditambahkan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ada beberapa yang mungkin saya tanyakan. Yang pertama itu bagaimana Habib kita membiasakan ikhlas dalam memaksimalkan ibadah. Hubungannya adalah ketika kita ingin melakukan sedekah yang besar, namun terasa berat Habib di hati. Apakah hal tersebut itu merusak ibadah kita Habib? Tapi tujuan kita adalah sebenarnya ingin ikhlas pada Allah gitu. Tapi terasa berat kadang-kadang di hati kita. Itu bagaimana Habib? Mohon pencerahannya. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang sudah tadi sedikit saya jelaskan, ikhlas itu berat ya. Berat. Dari kisah-kisah tadi kita tahu sangat berat ya. Ikhlas itu sangat berat. Tapi tidak ada yang tidak bisa dengan latihan ya. Mungkin kalau menginfak dengan jumlah yang besar berat, latihan dengan jumlah yang kecil dulu ya. Latihan dengan separuh-separuh, setengah-setengah ya. Kalau besar sekalian takutnya kita sendiri nggak mampu ya. Takut kita sendiri. Kalau kita sendiri mampu nggak apa-apa. Itu semua dengan latihan, sama. Ibadah tuh dengan latihan ya. Guru saya itu ngajarkan orang khutbah, mulai anak-anak kecil-kecil suruh khutbah. Nggak apa-apa, anak kecil pengen dipuji, nggak apa-apa, tapi sambil sedikit demi sedikit dilatih, nanti diberitahu pentingnya. Seperti sekarang niat, kita mungkin kadang-kadang tidak terlintas masalah niatan ini. Kadang-kadang kita sedekah tanpa niatan atau kosong niatan kita. Nah, di sini belajar ya, belajar. Ikhlas itu bisa dengan riyadhah dan dilatih pelan-pelan ya. Dilatih pelan-pelan ya, caranya seperti tadi. Mungkin gimana sekiranya yang nerima nggak tahu, misalnya ya, sekiranya nerima nggak, yang nerima nggak tahu. Ini ada contoh indah lagi. Ada orang di Arab bangun masjid, dia ngasih sama anak buahnya, tolong kamu bangunkan masjid kepada TKW ya. Kamu bangunkan masjid di kampung kamu di Indonesia.
Yang ngasih majikannya ini ikhlas. Ngasih uang untuk bangun masjid katakan 1 miliar. Sedekah 1 miliar nih. Gampang, mudah apa tidak 1 miliar? Kalau untuk orang kaya mudah, tapi ikhlasnya. Nah ini ikhlasnya kita nggak tahu. Ya, sebab banyak orang sekarang bangun masjid, ya sebagian itu, tapi ada niatan-niatan. Kadang-kadang ingin merubah kebiasaan jamaah tersebut, atau ingin memasukkan visi misi daripada yang kadang-kadang visi misinya macam-macam sekarang ini. Kalau ini orang sedekah ikhlas nyuruh bangun sama TKW itu, kamu bangunkan di kampung kamu, saya ikhlas karena Allah. TKW-nya ini tahu kalau majikannya memang orang mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Bangun dia bangun masjid di kampungnya, tetapi di atas namakan dirinya. Namanya TKW ini. Katakan si TKW ini namanya Pak Mukhlis. Dia bangun masjid namanya Masjid Al-Mukhlis atau Mukhlisin. TKW-nya ini namanya Mukhlisin. Dia bangun Masjid Mukhlisin atas nama dirinya TKW. Padahal yang punya uang majikannya, bukan dia kan? Udah. Setelah beberapa tahun udah berdiri itu masjid, ini udah pulang, TKW ini udah pulang di kampungnya. Dia merasa dia membangun masjid. Dia nggak beritahu sama orang kalau yang bangun ini majikannya, dan nggak ada orang tahu. Setelah beberapa tahun ada jamaah ketemu dengan orang ini di Mekah, lalu ngobrol, tanya, si orang ini tanya tentang masjid yang dibangunnya. Dia katakan, loh, sampean yang bangun masjid? Iya saya. Tapi itu masjidnya bukan namanya sampean. Itu namanya masjidnya Masjid si Fulan. Itu wakilnya sampean yang sampean suruh bangun. Saya mau pulang, saya mau kasih tahu sama orang kampung kalau yang bangun ini bukan bapak itu, tapi sampean yang bangun. Katanya jamaah yang ketemu di Mekah ini. Apa katanya orang ini? Tidak. Jangan. Saya bangun karena Allah. Kamu tahu nggak? Kira-kira Allah sudah tahu nggak saya bangun masjid? Ya kalau Allah tahu ya sudah cukup. Saya nggak butuh manusia tahu. Cukup Allah saja yang tahu, cukup. Karena saya butuh imbalan dari Allah. Manusia semua nggak tahu, saya nggak peduli. Dan tolong kamu jangan kasih tahu sama orang kalau itu saya yang bangun. Subhanallah. Ini orang-orang yang betul-betul ikhlas ya. Perlu belajar, perlu riyadhah, latihan untuk supaya jadi orang yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mungkin yang terakhir. Ini saya mau berangkat soalnya ada pengajian lagi. Ada yang terakhir lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah membaca di suatu buku bahwa jihad fisabilillah itu bukan cuma berperang dengan tenaga, juga termasuk menahan hawa nafsu. Contohnya waktu sahabat pulang dari perang Badar mencapai kemenangan yang gelang gemilang, ternyata dawuhnya Kanjeng Nabi masih ada perang yang lebih besar, yaitu perang menahan hawa nafsu. Nah, jadi dalam penafsiran saya untuk saat ini bukan cuma sekedar mengendalikan hawa nafsu, tapi dalam era demokrasi untuk mencari pemimpin atau caleg, jadi butuh kita itu jiwa-jiwa yang jihad. Artinya apa? Kita itu tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan jabatan atau uang. Jadi memilih caleg atau pemimpin karena semata-mata cari pemimpin atau caleg yang pro umat, pro muslim, pro ulama. Ya mungkin ini ya sekedar pendapat dari saya Habib. Jadi tolong minta pencerahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, pencerahannya itu sudah sangat cerah sekali. Ini kita mau menilai seseorang juga pun ya, kita kan semuanya mengaku berjuang untuk rakyat, semuanya mengaku pro rakyat, tapi isi hati mereka kita nggak ada yang tahu. Al-Islam itu hanya menghukumi zahirnya saja. Ya, kita menghukumi apa program-programnya dia, apa dia ya punya visi misinya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana pengalamannya. Jadi masalah niatan dia kita tentunya nggak tahu ya. Dan kita memang dilarang untuk berprasangka jelek ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, saya doakan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang betul-betul amanat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas
semata-mata berkhidmah, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari jabatannya, ya, bukan mencari jabatannya, bukan mencari apalagi keuntungan-keuntungan duniawi, tapi semata-mata ikhlas karena Allah. Kalau ada di sini calon pemimpin, kita doakan dia menjadi pemimpin yang ikhlas dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai penutup ini tambahan dari saya. Kita bisa bayangkan orang yang memberikan orang yang menginfakkan sepetak tanah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Kalian tahu tanah yang sekarang jadi Masjid Nabi itu di Madinah dan bahkan menjadi makam Nabi Muhammad 150 tahun sebelum Rasulullah diangkat, sebelum Nabi lahir. Itu ada seseorang yang mendengar dari ulama di zaman itu bahwasanya akan segera lahir di masa-masa yang akan datang ini akan ada seorang nabi dan Yathrib. Waktu itu Madinah namanya Yathrib. Yathrib ini menurut kitab-kitab terdahulu akan menjadi tempat hijrahnya nabi tersebut. Ada seorang mukhlisin, orang yang ikhlas luar biasa, dia mengumpulkan hartanya yang paling bagus, yang paling baik, dia beli sepetak tanah. Ukuran mungkin 50 meter kali 50 meter. Dia mengatakan, saya wakafkan tanah ini, saya sedekahkan dan saya mohon kepada Tuhan mudah-mudahan tanah ini menjadi tempat tinggalnya dan tempat berdiamnya Nabi itu di akhir zaman nanti yang akan datang. Setelah 150 tahun setelah Nabi diutus, diangkat jadi Nabi dan hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah kita tahu umat Islam rebutan, semua orang pengen Nabi tinggal di rumahnya. Semua orang kaya-kaya yang rumahnya besar minta, ya Rasulullah tinggal di rumahku, ya Rasulullah tinggal di rumahku. Nabi bingung. Akhirnya Nabi mengatakan begini, biar onta saya saja yang pilih, karena onta ini akan mendapatkan ilham, akan diperintahkan makmur, disuruh oleh Allah untuk tinggal, biar onta ini yang pilih. Jalan onta itu dari rumahnya satu orang, setiap lewat di rumahnya orang kaya, aduh kok tidak berhenti ontanya di sini. Semua orang pengin, siapa yang tidak ingin Rasulullah tinggal bersama di rumahnya. Nabi Muhammad SAW, kita kedatangan saja Rasulullah mampir ke rumah kita 10 menit, berapa bahagianya. Ini orang Islam di Madinah semuanya berebutan. Kata Rasulullah, tinggal ontanya jalan, semuanya rumahnya orang kaya-kaya dilewatin. Sampai di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, onta itu langsung duduk di pekarangannya. Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, duduk di sana dan tidak mau bangun. Kata orang-orang, ini Abu Ayyub orang miskin. Dan itu tanah yang diduduki onta itu adalah tanah yang diwakafkan oleh orang 150 tahun yang lalu. Turun-temurun sampai kepada anak yatim, sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Tempat duduknya onta itu yang sekarang jadi mihrab, jadi tempat sholatnya di Madinah. Tempat sholatnya itu tempat duduknya onta, kata guru saya. Onta ini ditarik, dibangunkan, suruh jalan, muter, balik lagi ke tempat itu, duduk lagi. Muter lagi, duduk lagi ke tempat itu. Dan mulai saat itu Rasulullah tinggal di sana, bahkan dibangun masjid oleh Nabi menjadi masjidnya Nabi Muhammad. Rasulullah 10 tahun sholat di sana. Sahabat, berapa ribu sahabat sholat di sana, berapa para wali, para ulama, para sholih sampai sekarang ini. Setiap orang yang sholat di sana, yang ngasih tanah dapat tidak pahalanya? Yang infakkan tanah. Beruntungnya orang kalau sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu mengalir. Dia di alam kubur sekarang. Berapa orang yang sholat, rebutan orang sholat di Raudhah itu, di masjidnya Nabi Muhammad. Setiap orang yang sholat dia dapat pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keikhlasan, taufik, hidayah. Mudah-mudahan Allah karuniakan ini rahasianya, sirnya ini yaitu ikhlas. Allah tanamkan di hati kita dan Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka sayyidina maulana Muhammad wa ibaduka salihun, wa na'udzubika masta'adika min abduka wa nabiyyuka sayyidina maulana Muhammad wa ibaduka salihun, wa antal musta'an wa alaikal balagh. Mudah-mudahan Allah berkati lembaga amil zakat Nurul Hayat. Allah berkati semua pegawai-pegawainya, Allah berkati semua donatur-donaturnya, Allah berkati semua kita para hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat. Allah berkahi kita, keluarga kita, harta kita, anak istri kita. Allah berkahi semua nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang dicintai, yang dipilih oleh Allah, yang selalu menata niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam segala gerak-gerik tindak tanduk kita, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita apa yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.